Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian pernafasan dan respirasi, menyebutkan fungsi organ pernafasan, mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Hewan, tumbuhan, manusia memiliki alat pernafasan masing-masing. Sebagai contoh, kupu-kupu bernafas dengan trakea, cacing bernafas dengan kulit, tanaman bernafas dengan pori-pori pada daun yang disebut sebagai stomata. Lalu, bagaimana dengan manusia? Manusia bernafas dengan bantuan organ pernafasan, sama halnya dengan hewan dan tumbuhan. Bernafas itu sendiri adalah menghirup udara dan mengeluarkan udara, atau dapat dikatakan bernafas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses masuknya udara ke dalam paru-paru disebut dengan proses inspirasi, dan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut sebagai ekspirasi. Lalu untuk apa oksigen yang masuk ke dalam tubuh? Oksigen di dalam tubuh digunakan untuk membakar zat makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang nantinya akan menghasilkan energi. Proses pembakaran zat makanan atau nutrisi dengan bantuan oksigen yang masuk ke dalam tubuh ketika bernafas dan enzim sehingga dapat dihasilkan energi disebut sebagai proses respirasi. Apa perbedaan pernafasan dan respirasi? Pernafasan merupakan proses mekanik, sedangkan respirasi merupakan proses kimiawi. Pada pernafasan terjadi antara tubuh dengan lingkungan. Respirasi terjadi di dalam sel, yaitu pada bagian mitokondria. Tujuan dari pernafasan adalah pertukaran gas dari lingkungan ke dalam tubuh, sedangkan tujuan dari respirasi adalah memecah nutrisi menjadi energi dengan bantuan oksigen. Respirasi dibagi menjadi dua, ada respirasi eksternal dan ada respirasi internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Sedangkan respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Ketika kita menghirup udara, oksigen akan masuk melalui hidung menuju ke paru-paru, sehingga paru-paru mengembang. Oksigen masuk melalui organ pernafasan seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Udara masuk pertama kali melalui hidung. Proses masuknya udara ke dalam hidung disebut sebagai inspirasi. Di dalam hidung, udara yang masuk akan disaring oleh rambut hidung, sehingga partikel kecil seperti debu dapat tersaring oleh rambut hidung. Udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan oleh konka. Pada hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi sebagai perangkap benda asing seperti debu, virus, dan bakteri. Setelah udara melalui hidung, udara akan bergerak ke faring. Pada dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi mukosa. Kontraksi dari otot rangka digunakan untuk menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ruang resonansi suara, tempat tonsil. Tonsil ini berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh untuk melawan benda asing.
Udara dari faring akan menuju laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis. Epiglotis berfungsi mengatur udara dan makanan masuk ke salurannya masing-masing. Ketika makanan masuk, maka laring akan bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini menyebabkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika glotis terbuka, akan menyebabkan udara pernafasan masuk ke dalam laring. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Pita suara merupakan sepasang pita yang tersusun atas otot pada laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di laring tegang atau berkontraksi. Suara tinggi dihasilkan ketika otot berkontraksi atau bervibrasi secara cepat. Sedangkan suara pelan dihasilkan ketika otot pada laring bervibrasi secara lambat. Udara dari laring dibawa menuju ke trakea. Pada dinding trakea sampai bronkus terdapat epitelium yang diselimuti silia dan mukus atau selaput lendir. Mukus berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia berdenyut dan menggerakkan mukus ke atas ke arah faring, yang nantinya akan dibuang melalui mulut. Proses ini disebut sebagai ekskalator mukus. Dari trakea, udara akan dilanjutkan ke bronkus, kemudian menuju bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut sebagai alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronkeolus. Oksigen yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi bagian dalam alveoli. Kemudian berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah menuju alveoli yang selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem pernafasan. Bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia? Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut, silahkan kalian lakukan percobaan sederhana ini. Pegang bagian dadamu, kemudian hiruplah udara sedalam-dalamnya, kemudian hembuskan. Perhatikan pergerakan dadamu. Yang selanjutnya, peganglah bagian perutmu. Hiruplah udara dengan mengembangkan bagian perut, kemudian hembuskan. Perhatikan pergerakan dari perutmu. Ketika udara masuk melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus menuju ke bronkeolus dan alveolus menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Hal ini terjadi karena otot-otot tulang rusuk dan otot-otot diafragma berkontraksi. Ketika rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih besar daripada tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga udara akan terdorong masuk ke dalam paru-paru. Fase ini disebut sebagai fase inspirasi atau inhalasi, atau fase di mana menghirup udara berupa oksigen.
Sebaliknya, ketika otot-otot tulang rusuk dan otot-otot diafragma bergerak naik atau posisi melengkung ke atas atau dalam keadaan relaksasi, maka rongga dada kembali ke keadaan normal. Paru-paru kembali normal, yang menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara terdorong keluar. Fase ini disebut sebagai fase ekspirasi atau ekshalasi atau menghembuskan udara yang berupa karbon dioksida. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan perut, ketika otot diafragma berkontraksi atau posisi mendatar, maka rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Ketika paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara terdorong masuk ke dalam paru-paru. Ini yang disebut sebagai inspirasi pernafasan perut. Kalau ekspirasi pernafasan perut, sebaliknya, otot diafragma relaksasi atau posisi melengkung ke atas, sehingga rongga dada kembali normal. Tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara terdorong keluar tubuh. Pada pernafasan dada, ketika otot dada atau otot tulang rusuk berkontraksi sehingga posisinya terangkat, maka rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Ketika paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara terdorong masuk ke dalam paru-paru. Ini yang disebut sebagai inspirasi pernafasan dada. Kalau ekspirasi pernafasan dada, sebaliknya, otot tulang rusuk relaksasi atau posisi turun, sehingga rongga dada kembali normal, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara terdorong keluar. Untuk pembelajaran IPA kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih.